Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak jamaah sholat maghrib mushola tahun yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola tahun yaitu Bapak Ahmad Sofan, orang tua kita Bapak Haji Rastum, Bapak Dasum Abdul Kohar, Bapak Haji Awing Asmawi, serta Bapak RT Bunyagus, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita bersama Bapak Ustadz Mukhtar Robin Mata Al-Bitul Hayati. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam minggu kali ini dengan pembacaan Ummul Quran yaitu suratul Fatihah, yang mana surah Fatihah ini diusulkan kepada almarhumah Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Sohibul Mushola, khususnya yaitu Bapak Asril bin Sultan Tangkayo, almarhum Bapak Haji Zuhair bin Haji Mustafa Arsad, almarhum Bapak Budiono bin Fulan, almarhum Bapak Syamsuri bin Enyon, almarhum Bapak Sujarwo bin Fulan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila umratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya kepada bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para penisbuh, bil khusus kepada Ketua DKM Mushola Ta'awun Bapak Ahmad Sofan, staf dan jajarannya, yang saya hormati juga orang tua kita, kiai kita Bapak Haji Awing Asmawi. Loh kan kiaian Bang Mul ketawa Pak Haji. Bilang kata Pak Haji Awing ketawa ya kan. Masya Allah. Kita belum tahu dia. Begitu kan. Orang tua kita juga Bapak RT Agus. Ini kan jarang-jarang Pak RT ikut ngaji kan. Ini alhamdulillah ya. Lagi nih Mak. Wah itu Bang Epen ya, Pak Haji Rastum, Pak D, Abah Dasum, alhamdulillah udah nyampe nih. Mbah Imam, Abah Amin. Mana siapa? Ang Hafid. Oh, alhamdulillah ini baru melihat saya. Alhamdulillah wa syukurillah bi qudratihi wa inayati kita malam ini bisa ngaji. Malam kemarin saya minta izin. Minggu kemarin maksudnya saya pas ke Banyuwangi. Malam ini harusnya juga ke Cimahi. Nah, cuman udah enggak, saya malu sama Allah mau ngaji libur mulu kan gitu. Akhirnya bisa ngaji. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini ngaji juga normalnya tinggal beberapa, paling tinggal sebulan. Lah iya. Paling sebulan setengah lah ya. Kan akhir Maret itu udah masuk bulan puasa. Cuma kan bulan puasa kita tetap ngaji.
Ya kan? Insya Allah biar nambah semangat. Sekarang kita lanjutkan halaman 34, 2 dari atas. Wa'lam anna as-sa'adata mauqufatun ala husulil qurbi minallah wa husuluhu mauqufun ala tibail haqq wa istinabil batili abadan. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, anna as-sa'adata mauqufatun ala husulil qurbi minallah, sesungguhnya kebahagiaan itu mauqufatun, ditangguhkan atas hasilnya kedekatan seseorang minallahi, dari Allah. Nah ini catat ya, ketahuilah bahwasanya keberuntungan, kebahagiaan yang sejati itu ditangguhkan atas hasilnya kedekatan seseorang dari Allah. Manusia mempunyai dua sisi, dua faktor. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Rohani pasti merasa nyaman apabila merasa dekat dengan Allah. Nah jasmani, oke, maka rohani kadang-kadang digambarkan urusan perut ke atas, itu kan rohani. Kalau jasmani digambarkan urusan perut ke bawah. Kebahagiaan seseorang itu ditangguhkan bagaimana dekatnya ia kepada Allah. Kalau ia dekat dengan Allah, otomatis dia akan merasakan kenapa Allah menciptakan kita semua hidup di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dari ayat tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesakanku, beribadah. Liya'budun ay liyuwahhidun. Dalam satu penafsiran, orang yang bisa menanamkan nilai-nilai tauhid, maka ia sadar bahwasanya tujuan apa ia menjadi khalifah di muka bumi. Menjaga bumi yang baik, menjaga alam yang baik, menjaga hubungan kepada sesama umat manusia yang baik, termasuk membangun komunikasi kepada Allah yang baik. Bukan orang yang sampai pada titik puncak ketauhidan justru ia malah menyendiri, tidak mau bergaul. Ya kebalik itu namanya. Silakan tauhid udah sampai puncak titik hulul, tapi jangan ngambang di awang-awang kemudian nggak mau menata bumi. Nabi Muhammad selesai mengadakan tahannus, kalau bahasa sekarang bisa diartikan meditasi, mendapat perintah Iqra, kan gitu. Nabi Muhammad bukan diam, bukan asyik dengan Allah sendirinya, tapi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk dakwah loh. Yang akhirnya dakwah dilakukan dengan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Itu generasi, maksudnya fase awal. Maka fase yang berikutnya diperintahkan untuk dakwah dengan terang-terangan. Fasda bima tu'mar. Nah ini yang apa namanya perlu digarisbawahi. Sementara kalau kebahagiaan itu ditangguhkan atas hasilnya kedekatan seseorang kepada Allah, wa khusuluhu mauqufun ala tibail haqqi wastinabil batili abadan. Sementara itu hasilnya seseorang dekat dengan Allah itu ditangguhkan atas mengikuti perkara yang hak dan menjauhi yang batil. Orang bisa dekat dengan Allah, ikuti realnya, ikuti mana yang hak dan jauhi mana yang batil, baru bisa dekat. Nah kalau wal kedua nggak peduli kadal itu diuntal, pasti ini nggak ngerti kan? Pasti nggak? Wal kedua nggak peduli kadal juga diuntal, nggak ngerti apa kok nggak ngerti orang.
Kalau ia ngawur gegabah, ya enggak, mau sholat mabuk umpamanya, aturan dia bertakarub kepada Allah, yang harusnya memuji kepada Allah malah maki-maki kepada Allah. Tapi bukan berarti orang yang mabuk nggak boleh sholat, silakan. Loh kan gitu, kan nanti salah paham lagi. Awas jangan salah, ini salah satu trik. Maksudnya orang yang ahli maksiat melakukan sholat nggak usah nunggu tobat kelamaan, biarkan saja. Nanti sholat itulah yang akan membimbing ia untuk bisa benar. Lah kalau nunggu orang sholat kemudian benar secara totalitas ya nggak mungkin. Kan gitu. Biarkan step by step, selangkah demi selangkah nanti memperbaiki diri. Lah itulah baru yang dimaksud. Kemudian wan nafsu majbulatun bi asli fitriha ala karahatil haq. Sementara itu nafsu secara karakternya selalu dominan benci kepada perkara yang hak. Saya tegaskan, nafsu secara karakternya pasti dominan menolak perkara yang hak. Ini nafsu. Kan kita diperintahkan tadi untuk meraih kebahagiaan harus dekat dengan Allah. Untuk dekat dengan Allah harus menjauhi yang mengikuti yang hak, menjauhi yang batil. Sementara dari sisi yang lain, nafsu dominan benci kepada perkara yang hak. Coba jam segini suruh ngumpul di musola, suruh ngaji. Jam segini tuh paling enak ngopi, nyetel TV. Loh iya apa enggak? Padahal ngaji kok dikasih kopi. Bukan Pak RT nunjuk kopi, saya jadi ingat. Loh ya kan? Disuruh seperti ini. Secara naluri nafsu menolak. Namun wal maili ilal batil. Nafsu dari satu sisi juga selain menolak perkara yang hak, cenderung condong kepada perkara yang batil. Allah, di musola aja lagi pada ngaji, pada khusyuk ya enggak. Begitu keluar lihat ibaratnya yang bohai dikit-dikit juga Allah. Enggak, Ustadz Mulyadi juga udah pada teriak-teriak. Loh iya apa enggak? Manusiawi. Bukan iya kan? Secara naluri memang seperti itu. Nah, fala yazalu min ammihi tahsilus sa'adati fi hajatin ila sabri. Maka secara garis besar untuk meraih kebahagiaan yang dimaksud tadi itu membutuhkan fi hajatin ila sabri, butuh kesabaran. Loh, ngerti? Tarotan bihamlin nafsi ala tibail haqqi. Satu ketika kita harus bisa, ya boleh dibilang memaksakan nafsu, atau bisa lebih enak nyaman lagi bahasanya bihamlin nafsi, mendorong jiwa ini untuk bisa mengikuti perkara yang hak. Wa ukhra, dan pada kesempatan yang lain bihamliha ala istinabil batil, nafsu ini diarahkan untuk menjauhi perkara yang batil. Umpamanya kita dihadapkan dengan satu cobaan umpamanya. Yang namanya cobaan itu besar Pak RT. Kalau sedikit itu cobain. Ini kudu paham. Maksudnya apa? Pak RT baru pulang ngaji, ya kan? Nyetater motor jalan ke mana umpamanya, tiba-tiba ada gebokan duit 5 bengket, anggap aja 50 juta. Iya apa enggak? Secara dorongan nafsu lah ambil. Kapan lagi .com. Loh iya kan? Loh manusiawi. Tapi kan kita dari satu sisi tadi harus mau belajar untuk ya
mengarahkan nafsu mengikuti perkara yang hak. Wala ta'kulu amwalakum, kan gitu, bainakum bil batil. Janganlah kalian semua makan harta benda kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, dari satu sisi nafsu diarahkan untuk ngikutin perkara yang hak. Pada kesempatan yang lain, nafsu juga harus dilatih untuk menjauhi perkara yang batil. Lantas bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Maka kembalikan kepada hukum agama. Kan ngikutin real tadi. Nah, realnya apa? Nah, pelajaran fikih di sini berperan dalam bab lukotoh. Jangan ngantuk. Lukotoh katanya lukotok lagi. Iya kan ya. Lukotoh ini barang temuan. Kalau lukotoh kan lain ceritanya, ya kan? Lah iya. Kalau kita menemukan barang temuan, cari dulu pemiliknya. Nah, kalau memang di situ ada alamatnya, syukur alhamdulillah. Kita antar. Kalau kita dikasih tanda terima kasih, ya alhamdulillah, enggak aboh. Nah, kan gitu. Lah 50 juta dibalikin melek-melek, ya enggak? Ngasih komisi tanda terima kasih 10% juga 5 juta juga keren. Loh. Wah, itu Pak RT ya enggak? Kan ya, walaupun kita dapatnya cuman hadiah cuman 10%. Hujan ya? Nah, kalau hujan dingin berarti ngopi. Nah, iklan dulu lah. Ini nggak usah tegang-tegang. Ngopi Mas. Mas Fadil. Bismillah. Mantap. Walaupun kita dapat upah 5 juta, tapi itu adalah rezeki yang halalan thayyiban. Itu lebih keren daripada kita ngambil yang 50 juta tapi malah kita kena bala, kena ujian yang kalau umpamanya kita berobat bisa lebih daripada 50 juta. Nah, belajar husnudzon sama Allah ini berat. Ini ilmu laku. Kalau teori ini yang saya ucapkan teori, tapi ketika itu diterapkan dalam kehidupan yang nyata, kita itu bisa merasakan kenyamanan, kedamaian. Fungsi agama itu memberi kenyamanan, memberi kedamaian, memberi nilai sa'adah tadi. Jangan orang dinamai nama sa'adah, ya enggak? Atau ada musola kok nurus sa'adah. Kalau salah gitu ya dulu. Masjid sekarang, ya kan? Kalau bahasa Arabnya Said, itu orang yang berbahagia, ya kan? Tapi perilakunya nggak menggambarkan kesaadahan itu sendiri, ya repot. Maka kalau teori malah cakep dah. Tapi bagaimana praktek? Begitu loh. Ketika kita dihadapkan dengan kenyataan yang kadang-kadang kelihatan itu pahit, kadang-kadang kita kurang bisa menanamkan husnudzon sama Allah. Coba kita kembalikan kepada rukun iman. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini pertarungan yang luar biasa. Nah, maka untuk berikutnya karena kaitannya dengan sabar, wasabru ala arba'ati aqsamin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyampaikan, sabar yang dimaksud itu terdiri dari 4 bagian atau 4 macam. Awaluha as-sabru ala ta'at. Yang pertama adalah sabar atas taat. Wa yahsulu batinan bil ikhlas wa huduril qalbi fiha. Sabar atas taat ini bisa terjadi, bisa hasil secara batin. Pertama ikhlas, yang kedua hadirnya hati. Nah, ini sulit. Ini perbuatan dari hati. Kalau saya menyampaikan teoritis secara mulut, paling bapak-bapak atau jamaah mendengarkannya ya didengar secara telinga zahir. Tapi kalau saya menyampaikan itu secara fikir,
maka jamaah bisa menangkapnya juga melalui pikir. Tapi kalau saya menyampaikannya berangkat dari memang nurani hati saya, maka jamaah pun akan bisa menyaring apa yang saya sampaikan dari hati. Nah, hudurul qalbi dengan keikhlasan tadi itu akan menjadi nuansa sabar dari sisi batin. Loh, ini keren. Kalau kita sudah meyakini atau melakukan sesuatu yang berangkat dari hati, kita digoyang model kayak apa? Enjoy. Kenapa? Patokan kita memang dari hati udah. Loh, saya yakin, hakul yakin kok. Umpamanya Ustadz Mulyadi melakukan perkara ini udah benar, tapi tiba-tiba ya mendapat kritikan, mendapat ini umpamanya. Ya orang karena berangkatnya sudah dari pemikiran hati sesuai dengan koridor syariat yang ada, ya nggak bakal terpengaruh. Itu syarat batinnya. Kemudian wadzahiron, nah ini biluzumiha wad-dawami 'alaiha wad-dukhuli fiha binasatin. Segitu dulu. Secara zahirnya ia melakukan itu dengan cara kontinu, menetepi taat, gitu loh maksudnya. Dawam atas taat, masuk di dalam taat, masuknya enggak tanggung-tanggung. Binasatin, dengan terengginas. Terengginas itu bahasa Jawa tua, bahasa Jawa kuno. Kalau bahasa anak-anak sekarang dengan energik. Sholat, udah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah waktunya sholat ya sholat. Nasat, begitu loh, semangat. Wal ityan biha alal wajhi al masruq, dan melakukan taat tadi dengan cara yang ditentukan oleh syariat. Ya sholat, yang namanya sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada yang perkara yang membatalkan. Nah, jangan ngaco. Sholat celananya robek-robek di atas dengkul, kan mode itu, ya kan? Ya, umpamanya, boleh nggak apa-apa. Kan yang sholat itu yang penting kan hati saya. Sholat bener hati coy. Tapi bukan berarti dohir tidak penting, kan begitu. Nah, secara dohir tetap syarat rukunnya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi lah, beres. Wayab'atsu ala hadzal sabri dzikruha dzikru ma addallahu ala fi'li ta'at minas thawabi ajilan wa ajilan. Dan timbul atas kesabaran ini mengingat apa yang telah Allah hitung, apa yang telah Allah janjikan atas pahala dari mengerjakan taat, baik ajilan yang sekarang, maksudnya di dunia, au ajilan. Nah, itu kan ain sama hamzah. Kalau ajilan balasan yang segera di dunia, kalau ajilan pakai hamzah itu balasan tapi yang tertunda nanti di akhirat, minimal di alam kubur. Nah, akhirat itu kan konteksnya diawali dari alam barzah, kan gitu kan. Jadi udah melakukan taat yang baik tadi, baik secara batin dengan ikhlas, secara batin dengan hadirnya hati, secara zahir tetap ya ikuti koridor syariat yang ada. Maka timbul dari syariat ini yang dikerjakan, ia akan menemukan pahala yang sudah dijanjikan sama Allah, baik cash and carry ataupun yang merupakan deposito. Lah cash and carry bagaimana? Udah jelas janji Allah. Yang mungkin kalau Abah hafal, Allah simbolkan dalam ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra.
Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan ada 5 itu. Kan gitu kan? Secara bayaran cash di dunia, karena ia takwa kepada Allah, maka dia kesulitan yang ia hadapi, tapi ada jalan keluar. Akan lebih kacau orang itu kesulitan kadang-kadang sampai bunuh diri. Loh iya apa enggak? Ia bukan orang beriman itu tidak menemui kesulitan, menemui. Tapi kesulitan yang dilakukan atau yang diterima oleh orang yang beriman, karena ia berdasar takwa kepada Allah, maka Allah pun yaj'allahu makhraja. Oh, jelas itu. Nah, ini keren sebenarnya kan. Nah, yang berikut. Nah, kalau yang untuk di akhirat, ya udah jelas lah. Kaitannya ia sabar taat tadi. Oh, udah jelas itu ayatnya juga banyak lah. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Umpamanya kan kadang-kadang orang itu untuk memberi penyemangat hitung-hitungannya surga gitu kan. Padahal ada orang-orang yang pada titik derajat keimanan tertentu, dia nggak lagi memikirkan surga, nggak mikirin neraka. Dimasukin neraka juga kalau emang itu maunya Allah, ya ngapa? Ada. Cuman kalau untuk secara umum kan normalnya begitu, gitu loh ya. Bukan berarti surga neraka nggak penting, ya penting. Tapi ada orang yang tidak lagi mementingkan surga neraka, yang penting kenapa kita mesti nyari surganya? Kenapa yang kita cari bukannya Allahnya? Nah itu kadang-kadang ada orang yang sampai satu titik pemahaman seperti itu. Oh ini mah agak dalam dikit lah. Itu Pak Jaweng ini yang kan gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Waman lazima sabra ala hadzal wajhi wasala ila maqamil qurbi hunaka. Hunaka yajidu fit ta'ati minal halawati wal ladzati. Barang siapa yang menetapi sabar atas cara yang ini, yaitu cara tadi ia melakukan taat pun dengan dawam secara dohirnya loh ya, masuk dalam taat pun dengan semangat, energi, melakukannya pun sesuai dengan aturan syariat, itu secara dohirnya. Secara batinnya didasarkan kepada ikhlas kepada Allah dan huduril qalbi, maka orang tadi wasola ila maqamil qurbi, ia akan sampai kepada makom. Makom di sini bukan kuburan. Makom itu kedudukan, level. Kalau bahasa ini level takorrub kepada Allah. Kalau al-qurbu kan kurang familiar di telinga kita. Al-qurbu itu sama dengan takorrub itu loh. Maka ia sampai pada level dekat kepada Allah. Jadi dekat sama Allah itu, ya kan memang Allah maha dekat. Bahkan dinyatakan Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Apabila kita bisa menghadirkan Allah dalam semua ucapan, perbuatan dan tindakan kita. Ya kalau kita udah merasa diawasi oleh Allah, maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada subjudul namanya muraqabah. Muraqabah itu raqib itu loh. Orang yang merasa diawasi semua gerak-geriknya oleh Allah. Udah merasa diawasi aja lah. Itu level kita. Kalau level kita yang merasa melihat Allah, itu ihsan kan gitu. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kita merasa melihat Allah itu levelnya bukan level kita, level berat itu. Kita udah cukup, nggak mau melakukan hal-hal yang dilarang Allah, ya karena merasa kita diawasi oleh Allah. Jangan mentang-mentang ada tulisan kawasan ini diawasi oleh CCTV, nggak mau nyolong, nggak mau korupsi, karena hanya sebatas diawasi CCTV. Tapi kalau kita udah bisa menanamkan kita merasa diawasi oleh Allah,
itulah CCTV yang sebenarnya. Nah, itulah yang disebut dengan inner beauty. Cantik, tampan, tapi yang timbul dari dalam. Itu jauh lebih keren daripada cantiknya hanya polesan kosmetik. Oke ya, bisa di ini ya. Walaupun polesan kosmetik ya perlu, kan begitu. Oke. Hunaka yajidu fit ta'ati minal halawati wal ladzati. Kalau orang sudah mencapai makom kedekatan diri kepada Allah yang didasarkan kepada sabar tadi, maka ia akan merasakan halawah. Halawah itu manis. Waladzah. Ladzah itu kalau bahasa kita lezat. Lezat dalam ketakwaan, dalam taat. Loh, kita taat tapi nyaman, manis, enak. Orang sholat kalau sudah wusul khusyuk kepada Allah, wah, itu nggak bisa dinilai dengan materi. Mungkin ada yang hobi mancing kali. Ada nggak? Orang mancing itu katanya kalau lagi naruh umpan digigitin itu, dedet, itu katanya kepuasan sendiri. Loh, yang ahli mancing, loh ya kan. Tapi itu tidak ada apa-apanya apabila ada seseorang yang sholatnya ia wusul ke Allah. Itu sulit lah. Saya kok belum bisa. Abah mungkin yang udah pengalaman Pak Haji Rastum ya. Nah, sholat yang seperti itu dia merasakan halawah, merasakan manisnya taat, manisnya takwa kepada Allah. Masya Allah, itulah sebenarnya nyaman. Nah, itu saja. Wa illa nasoma la yusofu. Apa itu? Itu semuanya begitu ya. Wa illa gitu ya. Dan kalau ia tidak merasakan halawah tadi, maka ia nasoma la yusofu. Ia ditetapkan akan apa yang tidak bisa disifati. Ya, orang taat itu bisa merasakan sampai bisa merasakan halawah. Lah kalau nggak bisa, ya hambar. Kan gitu. Ya itu yang kalau orang nyebut kalau percuma lu sholat cuman tonggeng, bukan berarti tonggengnya nggak penting. Tapi pesan moral sholatnya itu dia tidak mendapatkan, itu maksudnya. Wa illa mana tadi? Naso kok hilang? Mala yusofu. Lah ya ditetapkan akan apa yang sebenarnya tidak diinginkan gampangannya. Wayam bagi min khusul, wayam bagi man khasolalahu hadzal amru. Allah yaskuna ilahi dunallah. Dan seyogianya orang yang sudah sampai pada perkara ini untuk tidak bisa tenang tanpa menghadirkan Allah. Kita ngaji, kita makan, ya semua aktivitas lah. Makannya pun walaupun itu urusannya dunia. Dan namanya makan kan dunia. Coba dilatih minumnya tangan kanan. Oh begitu Pak RT. Ini mah nyontohin saja. Bismillah. Bismillah. Pahit. Ya pahit lah, kopinya pahit. Lah ya. Begitu minum, alhamdulillah loh. Sesuai enggak? Enak. Apa? Kita kerja. Berangkat kerja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Coba tahan napas 3 langkah apalagi 7 langkah. Kita dihipnotis orang di jalanan, yang hipnotis mental. Karena
Kan baca Bismillahirrahmanirrahim dari hati nurani, bukan hanya seremonial. Saya dipahami kan ya? Loh ini mahal harganya. Kita memahami agama tapi berangkat dari nurani. Mahal. Oke, yang kemarin-kemarin mah namanya ngaji sama anak-anak, seremonial gak apa-apa. Bukan berarti itu salah. Tapi kita sudah menginjak usia dewasa, usia senja. Ya ibarat waktu itu bukan lagi waktu duha, bukan lagi waktu zuhur. Udah asar mendekati maghrib. Oh, nggak ada perubahan dalam ibadahnya, repot. Nggak pakai nyari untuk dipuji orang lagi baru semangat. Nggak butuh itu kita. Mau dipuji kayak mau dimaki, yang kita sembah bukan pujian. Yang kita sembah bukan makian, nggak perlu kita takut sama makian. Tapi yang kita sembah adalah, oh itu maksudnya menghadirkan Allah dalam semua gerak langkahnya, menghadirkan Allah dalam semua ucapannya. Ya nggak ada cari muka. Ngapain cari muka? Mukanya pada nempel masing-masing. Iya kan ya. Kadang-kadang kan ada yang ibadah aja harus cari muka. Nah ini yang repot. Itu maksudnya. Itu sabar yang pertama. Sabar atas apa tadi? Taat. Taat ini perlu disabari ya Allah. Apalagi kemarin pas musim bola, ya enggak? Piala dunia. Loh, kalau bola makan sekarang kok sekarang piala apa? AFF. Kan Indonesia. Lah kalau kelas dunia kan piala Italia, piala Prancis ya. Wah, jagoin apa umpamanya. Sabar atas taat itu Masya Allah luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, belum bisa kan? Oke. Wasaniha, mana tadi? Kok hilang? As-sabru anil ma'asi. Yang kedua adalah sabar dari maksiat. Oh. Wa yahsulu dhahiran bistinabiha wal bu'di an madhanniha. Sabar dari maksiat itu hasil secara zahir dengan cara menjauhi maksiat-maksiat tadi, ya walaupun dia menjauhi juga dari sesuatu yang menjadi zon, yang menjadi dugaan maksiat tadi. Ya intinya sabar dari maksiat itu menjauhinya seseorang dari perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada maksiat. Kita ngumpul sama orang baik, namanya kita bergaul. Tapi dalam ngumpulnya tadi kita harus bisa memberi nilai positif kepada orang lain. Kalau ngumpul dengan orang malah yang terjadi kita menebarkan maksiat. Nah, kalau udah ngumpul sama orang itu biasanya bukan bahas pengajian. Untuk menambah semangat itu biasanya buka aib orang lain, nyari topik apa yang ada seseorang dijadikan kambing hitam untuk disalahkan atau dijadikan topik pembicaraan. Nah kalau itu kan berarti terjerumus kita. Nah sabar dari maksiat maksudnya menjauhinya seseorang dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada maksiat, termasuk maksiat itu sendiri. Wabatinan bitarki tahaddusin nafsi biha. Secara batiniah jiwa kita ini dijauhkan dari membicarakan maksiat tadi. Wah, umpamanya kita ngelihat laporan atau berita di televisi. Wah, bupati ono atau pejabat ono korupsi. Wah, coba kalau gua dikasih kepercayaan, gua korupsinya bisa lebih parah umpamanya kan. Itu aja kok mainnya kurang cantik. Coba kalau saya ini. Artinya kan hatinya udah ada, ngerti? Nah, itu hilangkan. Udah pokoknya hati kita atau jiwa kita dihilangkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kan saya tahu umpamanya kan dia mainnya begini kurang cantik. Coba kalau umpamanya korupsinya berjamaah,
si A, si B, si C, si D dikasih umpamanya, otomatis mereka semuanya nggak nyanyi. Begitu mereka nyanyi, kita laporkan bareng-bareng, kan mereka ketakutan. Nah, dalam hati pun jangan terlintas bicara itu gitu loh. Kalau hati kita aja udah terlintas itu, ya udah, itu pancingan. Loh kita kuat umpamanya. Tapi kadang-kadang dorongan bini minta mobil baru, bini minta villa di Anu, mau nggak mau suaminya akan tergoda kan begitu kan. Masya Allah, itu diantaranya lah. Yang berikutnya wa mailiha ilaiha, termasuk condong kepada maksiat tadi. Li anna awwala dzambi khatiratun. Kenapa batin aja nggak boleh? Karena awalnya dosa itu adalah ya khatir tadi, gerakan-gerakan atau suara kecil hati itu. Aduh coba, kan gitu kan dalam hatinya loh. Coba saya diberi kesempatan, akan saya itu, jangan pernah terlintas dah. Jadi maksiat yang ada itu awalnya adalah dari dorongan hati, maka jangan pernah terlintas dalam hati kita untuk melakukan maksiat. Nah itu secara batinnya. Itu yang kedua. Wasadisuha, apa itu? Tadzakurudz dzunub as-salifah, memang begitu ya. Dan yang ketiga itu adalah ingat dosa-dosa yang telah lalu. Fa in kana yahsulu bi khaufun aw nadmun fahasanun. Supaya sabar kita ini, yang ketiga, ingat dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dengan ingat dosa-dosa yang lalu bisa membuat seseorang takut atau nyesal, itu bagus. Ya Allah, umpamanya dulu waktu anak-anak, umpamanya buandelnya begini. Nah, kok dengan cara itu kita bisa takut, itu bagus. Wa illa, dan jika tidak ada rasa khauf, fatarkuhu ahsan, meninggalkan ingat dosa itu lebih baik. Ya udah, kita nggak melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Itu maksudnya. Tak ubahnya kita naik motor, pandangan fokus ke depan. Sesekali kan boleh melihat spion, tapi jangan selama kelamaan kita ngelihat. Kan tadi begitu kan, ingat dosa-dosa yang lalu itu kan supaya kita bisa menjadikan pengalaman nggak terulang lagi. Tapi kalau memang nggak usah kita pakai spion, orang kadang-kadang mobil juga spionnya kalau sekarang udah dibuangin, sekarang udah pakai CCTV. Ya, bukannya begitu? Lah iya, nggak apa-apa, maju, istilahnya gitu. Terus apa? Hilang saya. Waya ba'atsu ala hadas sabri tadzakkuru ma au'adallahu bihi alal ma'asi minal iqab ajilan wa ajilan. Maka muncullah atas kesabaran ini, kesabaran dari ingat dosa-dosa yang telah lalu, akan apa yang telah Allah janjikan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat, yaitu mendapatkan siksa, baik siksa di dunia ataupun siksa di akhirat. Udah Isa ya. Wa man wadhaba ala sabri ala hadzal wajhi, udah besok lah, udah Isa. Ya, panjang itu. Nah, diingat-ingat itu. Waman wa doba. Jadi nggak saya artiin berhuruf, karena ngajinya beraki-aki. Oke dah, udah Isa. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.